terakhir ada satu langkah lagi yang harus dilakukan agar program ini 100% bisa digunakan, yaitu menyangkut dengan akuntansinya. Tadi kan kita udah masukin tuh stok awalnya berapa. Nah selain stok itu kan harusnya ada juga kas awal. Pas mau pakai program ini, kas yang tersedia di toko itu kas apa saja. Kemudian misalnya kita masih punya hutang atau tidak ke supplier, itu kita bisa input sebagai saldo awal perkiraan. Jadi kita masuk ke poin yang ketiga di menu akuntansi. Boleh dibuka menu akuntansi. Di sebelah kanan ini yang warna ungu itu ada 3 saldo awal yang bisa kita isi. Ada saldo awal perkiraan, hutang, dan piutang. Nah saldo awal hutang ini ya kita isi kalau memang pas mau pakai program kita masih ada hutang ke supplier. Agar apa? Agar nanti kalau suatu saat ada pembayaran walaupun transaksinya nggak di sistem, kita tetap bisa masukkan ke sistem. Dan nanti di sini kita cukup masukkan nominalnya saja, tidak perlu masukin barang-barangnya apa. Yang penting jelas nanti kita punya hutangnya itu sisa berapa. Jika kita memang ada hutang, itu bisa kita buka menu saldo awal hutang. Nanti di situ ada kolom supplier ya. Kita tinggal pilih suppliernya siapa. Kalau sudah dibuat sebelumnya harusnya sudah masuk. Tapi kalau belum ada, itu kita bisa cari di search di sebelah kanannya itu ada tombol search. Bisa langsung kita tambah nama suppliernya dari sini. Namanya siapa. Nah untuk tambah supplier sendiri yang wajib diisi itu hanya kode dan nama saja. Kode pun dia kalau kita biarkan sudah auto, yang artinya kalau kita biarkan akan otomatis 01, 02 dan seterusnya. Namanya kita tinggal isi namanya. Untuk data-data lain seperti alamat, nomor telepon ini sifatnya opsional, jadi bisa diedit nanti. Kalau sudah bisa kita simpan. Lalu kita pilih supplier tersebut. Ya apa-apa, disimpan aja, nanti dia otomatis akan terisi. Oke, boleh dipilih taris. Klik 2 kali bisa. Nah di bagian bawahnya kita tinggal rincikan invoice ke supplier tersebut yang memang belum dibayar nomor berapa. Itu ada nomor transaksi ya, bisa diisi. Buat contoh bisa diisi sembarang. Kemudian ada tanggal ini, tanggal nota yang belum kita bayar tanggal berapa. Berarti barang masuknya tuh. Iya barang masuk tapi yang dulu. Iya, tapi tagihannya belum kita bayar. Nah, itu yang perlu kita input di sistem. Tapi kalau nggak ada hutang ya berarti langkah ini nggak harus dilakukan. Nah, kita contohkan satu transaksi, misalnya jatuh temponya akhir bulan. Kemudian untuk kode akun kita bisa isi hutang usaha. Ya, tanggalnya sembarang aja. Oke, kode akunnya bisa dipilih hutang usaha agar nanti masuk di neracanya sebagai hutang usaha. Dan yang terakhir jumlah tagihannya berapa. Misal 1 juta contoh. Oke, kalau memang nanti di supplier tersebut ada nota lain ya bisa kita lanjut di bawahnya sampai selesai. Kalau sudah semua kita bisa simpan. Nah nanti untuk supplier lain ya tinggal diulang seperti itu. Supplier ini kita masih ada hutang berapa, supplier ini ada berapa sampai selesai. Simpan. Ya kalau udah disimpan boleh ditutup. Muncul tanda X. Oh itu karena nomor transaksinya masih kosong, diisi sembarang aja. 12 kilo mau turun tuh biasa. Oke, boleh disimpan. Saya nggak pesen. Oke. Kemudian di bawahnya saldo awal itu ada saldo awal piutang. Piutang itu berarti customer yang belum bayar. Harusnya sih kalau koperasi atau minimarket seperti itu kan tidak ada piutang ya, selalu cash ya, berarti dikosongkan. Tapi kalau memang ada, itu inputnya cara sama dengan yang tadi, cuma bedanya ini customer yang belum bayar. Ya kalau sudah berjalan itu penjualan, jadi saldo awal ini khusus pas sekarang karena kan penjualannya nggak di sistem. Jadi kita harus, walaupun penjualannya nggak di sistem, si sistem kita kasih tahu bahwa si A ini masih ada yang belum bayar sekian. Tapi kalau ini hanya dilakukan di awal saja ya. Kalau sudah jalan itu tugasnya si kasir yang pokoknya kalau ada penjualan dia bayarnya belum bayar ya otomatis jadi piutang. Nggak perlu kita input lagi di sistem ini. Di sistem ini bisa nggak? Karena dia bayar cicilannya, bisa nggak? Bayarnya bisa, karena nanti pas misalnya dia bayar belanja beberapa kali, total tagihan 1 juta dia bayar 500.000 bisa.
Jadi nanti sisanya ya bisa dibayar di tagihan selanjutnya. Nah, ya dia jadi dia tuh bayarnya langsung di kasir tersebut ya. Jadi cicilan. Bayar cicilan. bisa di kasir atau di bebas sih sebenarnya, kan tergantung nanti yang input. Jadi pas penjualan itu kan si kasir itu ada opsi selain bayar tunai itu ada yang namanya bayar kredit. Kalau bayar kredit kan otomatis jadi piutang. Nanti tinggal kalau memang kita mau potong gaji ya berarti kita harus input bahwa customer itu sudah bayar. Nanti ada tempat tersendiri namanya daftar pembayaran. Nah di situ kalau ada customer yang mau bayar, nah itu ya nanti tergantung yang mau input itu yang back office atau front office, tinggal disesuaikan saja. Jadi nanti kan kita 1 juta, ya. Yang membayar 5 kali nih. Pas bulan ini dia bayar sekali dulu. Ya bisa seperti itu. Ada apa nih? Jadi bayarnya itu nggak harus full, bisa sebagian. Tetap di data sini tetap ke backup kan namanya. Tetap ada. Berapa-berapanya. Ya nanti kita coba ya kalau sudah masuk ke penjualan. Jadi hutang dan piutang ini hanya dilakukan di awal saja jika memang ada, kalau nggak ada ya bisa dilewati. Nah setelah hutang dan piutang ada dan sudah diinput, kita bisa masuk ke yang saldo awal perkiraannya. Nah di saldo awal perkiraan ini ada isinya akan muncul aktiva dan pasiva, dan akun-akun yang ada di sistem ini defaultnya seperti ini, tapi nanti kita bisa customize sesuai kebutuhan. Nah nanti untuk customize sendiri kita bahas di sesi selanjutnya, kita contohkan pakai yang sudah ada saja. Nah di saldo awal perkiraan ini ada beberapa kolom yang sudah terisi secara otomatis tanpa perlu kita isi. Yang pertama itu piutang usaha. Harusnya kalau sebelumnya tadi kita udah input saldo awal piutang per customernya, totalnya akan muncul di situ. Jadi nggak perlu kita isi secara manual, karena kan harus detail total itu punya siapa saja. Selanjutnya ada akun persediaan barang. Nah akun persediaan barang ini dihasilkan dari saldo awal yang kita input di menu persediaan saldo awal, atau bisa juga melalui Excel kalau kita pakai Excel. Total nilainya akan muncul di sini. Dan yang terakhir di sebelah kanan ada hutang usaha, ini dihasilkan dari saldo awal hutang yang sudah kita rincikan di situ. Jadi 3 akun itu tidak boleh diisi secara manual, harus ada breakdown-nya. Untuk akun lain baru bisa kita isi secara manual, misalnya kas kecilnya pas mau buka toko ada berapa, kas kecil itu pengertiannya kas yang di kasir ya. Namanya juga nanti boleh diganti, misalnya diganti kas kasir juga bisa. Misalnya boleh diisi, misalnya di kas kecil ada sekian, kemudian di bank ada berapa, bisa diisi. Fenomenalnya sembarang aja buat contoh. Oke, kalau ada di akun-akun lain ada ya silahkan diisi sampai selesai. Kemudian setelah selesai, kalau kita simpan, karena ini yang akan dijadikan acuan neraca awal, harus balance. Aktiva dan pasifanya itu harus balance. Jadi kalau belum balance kita simpan juga nggak bisa. Nah di sini kan terlihat aktivanya itu lebih besar dari pasiva sebelah kanannya, yang artinya kita harus tambahkan pasifanya agar nilainya itu sama dengan yang di sebelah kiri. Nah di sebelah kanan itu sudah disediakan satu akun yang namanya akun modal. Jadi nanti selisihnya itu bisa kita kategorikan sebagai modal, atau kalaupun nanti kita mau bikin akun baru juga bisa. Jadi tinggal kita sesuaikan mau selisihnya itu mau kita anggap sebagai apa, laba ditahan kah atau modal kah dan lain-lain. Intinya total akhirnya itu harus sama. Misalnya saya masukkan di modal untuk selisihnya 10.300.000, boleh diisi selisihnya berarti 800 di modal aja. Kebanyakan jadi kalau sudah sama harusnya saldo awal perkiraan ini sudah bisa disimpan. Nah saldo awal ini karena judulnya saldo awal hanya boleh diisi pas awal saja. Jadi kalau sudah berjalan ya harusnya tidak diotak-atik lagi, karena nanti kalau ada tambahan, pengurangan dan sebagainya itu sudah ada menu lain. Dan di saldo awal perkiraan ini, baik itu saldo awal yang berupa uang ataupun tadi saldo awal berupa barang, apapun yang kita lakukan di sistem, nilainya itu tidak akan berubah, karena ini saldo awal bukan saldo akhir. Jadi kalau memang di awal neracanya sudah oke, persediaan sudah oke, bila perlu menu ini di lock saja.
agar tidak bisa diotak-atik lagi oleh siapapun. Kecuali setelah kita isi seminggu ke depan, kemarin ternyata salah masukin kas. Nah kalau seperti itu sih karena memang realnya saldonya seperti itu masih boleh diedit. Tapi kalau sifatnya itu sebenarnya tambahan atau pengurangan setelah program berjalan, itu tidak boleh otak-atik saldo awal perkiraan lagi. Oke, kalau sudah bisa disimpan. Kalau sudah disimpan, karena ini sudah masuk ke proses langkah yang terakhir, langkah ketiga, berarti program 100% sudah siap digunakan. Karena tadi nama-nama barangnya sudah ada, jadi kita bisa jualan. Nama kas sudah ada, kita bisa belanja lagi atau kita bisa ikut pengeluaran kedua. Itu seperti itu 3 langkah awal sebelum program siap digunakan. Nah sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan tentang 3 tadi. Di awal itu bikin nama barang, langkah kedua masukin stok awalnya, dan langkah pertama dan langkah kedua itu sebenarnya bisa digabung dalam satu proses, yaitu impor dari Excel. Jadi kita tinggal pilih mau satu-satu atau lewat Excel, dan yang terakhir tadi kita bisa input saldo awal hutang, piutang, dan saldo awal perkiraan. Itu seperti itu. Nah untuk saldo awal perkiraan sendiri ya nanti ini harus kita tentukan ya mau mulainya itu per kapan. Misalnya mau mulainya itu pas pergantian bulan, ya berarti kas yang saat itu di akhir bulan itulah yang kita input di saldo awal.